Hai guys, selamat malam. Kita bergentayangan kembali di Hago Best Mystery. Di monolog audio kali ini ada yang berbeda. Karena narasumbernya kita langsung wawancara, bukan kiriman email ataupun di WhatsApp pada umumnya. Perkenalkan yang ada di depanku. Halo Kaluna. Hai Kak, terima kasih nih udah ngundang ke HBM. Wah, kita nih yang harusnya berterima kasih ya, karena Kak Luna mau menyempatkan waktunya untuk bercerita di Hago Best Mystery. Baik, sebelum kita bergentayangan bareng HBM, kita dengarkan intronya. Jangan dengar sendirian. Aku ada di sampingmu. Nama aku Luna. Malam hari ini izinkan aku berbagi pengalaman pribadiku yang aku alami pada tahun 2007 silam. Kala itu aku masih duduk di bangku kelas 3 SMP yang akan melaksanakan ujian nasional yang tentunya di tahun itu semua siswa SMP itu panik, deg-degan karena takut tidak lulus. Kebetulan pada saat SMP aku masuk kelas kalau dibilangnya itu kelas favorit gitu ya. Jadi aku sekolah di SMP Negeri 1 yang ada di Cipanas. Aku masuk kelas favorit. Tentunya nggak begitu panik sebenarnya, tapi tetap karena emang pada saat itu gembar-gembornya itu susah lah, inilah itulah tentang ujian nasional itu. Akhirnya sahabat aku yang bernama Kala memberikanlah ajakan, katanya gini, "Hey Luna, kita udah mau ujian nasional, aduh takut gak lulus nih, kita datang aja yuk ke seseorang yang bisa membantu kita agar kita lulus nanti untuk hasil ujian nasionalnya." Betul. Terus aku jawab dong, ngebantu, memudahkan gitu, atau mengeluluskan, memberi kelulusan gitu atau apa? Kan gak ngerti ya sebenarnya tuh. Cuman si Kala ini yang meyakinkan seolah-olah kalau kita datang ke si orang itu kita bakal lulus gitu. Oke. Ya aku kira oke lah, kita mungkin mau ketemu dengan panitia nasional ujian. Atau kita ketemu dengan guru mata pelajaran atau siapa yang emang berkecimpung di dunia pendidikan. Akhirnya aku ngajak teman-teman yang lain lah. Pada saat itu kita berangkat berempat. Ada aku, Kala, Wina, sama Adel. Itu masih di daerah Cipanas? Iya, masih di daerah Cipanas dan tempatnya nggak jauh dari sekolah kita ya. Jadi cuma mungkin 3 kilo sampai 4 kilo lah jaraknya dari sekolah itu ke tempat si orang itu. Kita naik angkot bareng-bareng. Akhirnya kita turun lah dan ternyata itu masih satu kampung. Rumah si orang itu tuh dengan si Kala ini, temen aku yang namanya Kala. Rumahnya tuh deketan, paling jaraknya terhalang oleh 3 rumah dari rumahnya Kala.
Itu masih di daerah Cipanas tentunya. Akhirnya kita sampai berempat itu ke sebuah rumah. Kala mulai mengetuk pintu. Assalamualaikum, Bapak. Oh ternyata dalam pikir, oh Bapak guru mungkin atau Bapak siapa gitu. Pas dibuka, datanglah sosok bapak-bapak tinggi, badannya kekar gitu ya. Kisaran mungkin usianya pada saat itu sekitar 40-an, mungkin 40 lebih karena udah ada ubannya gitu ya. Kebetulan si bapak itu tuh kayak orang Jawa gitu karena menyapa kita dengan hangat dan tentunya dengan logat Jawanya itu. Waalaikumsalam, mari Neng masuk. Kami berempat masuk ke dalam rumah itu. Kami duduk, ya udah diberikan air putih lagi gitu biasa dijamu gitu. Lalu kala ini langsung to the point bilang ke si bapak ini, Pak, maaf kami kesini berempat datang sengaja untuk meminta bantuan. Oh iya Neng, bantuan apa? Kami mau ujian nasional Pak. Pak bisa kan bantu kami agar kita lancar mengisi nanti soal-soal yang akan keluar di ujian nasional. Kata si bapak, oh iya tapi harus dengan keyakinan ya gitu. Jadi harus yakin kalau misalnya nanti kalau bapak disuruh, bapak suruh ini, bapak suruh itu, kalian yakin dan nanti insya Allah ada yang menggerakkan pensil kita. Wow. Dari situ udah aneh dong, maksudnya dari tadi pas di sekolah itu yang ada di pikiran aku tuh ya kita bakal ketemu dengan orang yang memang ada korelasinya yang relate dengan dunia pendidikan. Betul. Ternyata aku dan teman-temanku itu datang ke seorang paranormal. Terus Di situ udah takut nih, aduh mana disuruh yakin lagi. Terus gimana caranya pensil bergerak sendiri atau nanti ada bisikan-bisikan. Karena emang si bapaknya itu menjelaskannya seperti itu, katanya nanti kalau nggak pensilnya bergerak sendiri nanti akan ada yang membisikkan, misalnya nih jawabannya A, B, kayak gitulah. Paham. Nah tapi dari situ aku mendengarkan aja gitu penjelasan dari si bapak itu kepada kami. Ketika menjelaskan kan kenalan dulu tuh si bapak tuh, Neng dari mana gitu ya. Tibalah si bapak itu bertanya kepada saya, kalau Neng ini dari mana? Oh ya Pak, saya Luna. Saya kebetulan tinggal masih di daerah Cipanas ini Pak. Oh di mana Neng? Di Ciloto gitu. Oh iya deket ya kata si bapak itu. Nah ketika itu si bapak melihat kepadaku dengan pandangan yang tajam dan aku merasa tidak nyaman pada saat itu karena beda pandangannya itu. Beliau melihat dari atas sampai bawah yang memang menurut aku ini kayaknya udah ngeberes deh gitu. Tapi kalau aku mau nanya dulu, itu si bapaknya ini serem gak sih ataupun pakaiannya gimana gitu? Karena ini di rumahnya mungkin ya, jadi casual aja gitu. Jadi udah bapak-bapak tapi pakaiannya biasa aja, kayak pakai baju polo, bawahan celana kain kayak gitu. Jadi kayak gitu aja sih, cuman nggak pakai peci karena kelihatan ya rambutnya itu beruban. Terus dari situ si bapak memperkenalkanlah dan memperlihatkan ID card bahwa beliau itu adalah paranormal Indonesia dari Jawa. Kebetulan beliau baru pindah ke daerah Cipanas ini dan tinggal di situ ya, di suatu kampung, di sekampung yang sama kala itu. Neng saya ini paranormal gitu. Ini bisa dilihat ID-nya, intinya resmi lah seperti itu. Legal ya? Iya legal. Nah dari situ sebelum ritual si bapak ini malah jadi melenceng, malah bilang gini ketika kita sudah memperkenalkan diri dan alamat kita, si bapak to the point langsung begini, maaf ya Neng Luna ini kan orang Ciloto,
Maaf ini mah, kata si bapak itu. Saya lihat Neng Luna ini ada masalah. Lah saya kaget ya. Hah, masalah apa? Toh kita kesini juga kan hanya untuk meminta petunjuk atau pertolongan agar Untuk ujian ya. Ya untuk ujian gitu, nggak ada masalah hidup yang harus di-sharekan gitu ya. Oke. Masalah apa ya Pak? Saya jawab. Si bapak itu bilang, Neng, coba deh Neng tangannya sodorkan gitu ya. Bapak mau lihat gitu kan. Oh, saya berpikir mau diramal mungkin ya. Lihat telapak tangan gitu. Okay. Dan akhirnya saya kasih tangan saya ulurkan tangan. Lalu si bapak itu memegang tangan saya kayak membaca garis hidup kayak gitu. Akhirnya teman-teman saya pengen ya, kan maklum ya kalau misalnya anak-anak kelas ini anak-anak kelas 9 gitu lagi udah mau beranjak dewasa mau ke SMA gitu, jadi aduh pada kepo pengen dibacain jalan garis tangannya gitu, jalan hidupnya seperti apa, asmaranya dengan zodiaknya seperti itulah. Pada saat itu teman-teman, Pak saya Pak. Tapi si bapak itu belum menghiraukan ocehan-ocehan dari teman-teman saya. Fokus kepada tangan saya dan bapak itu berkata, maaf ya Neng Luna punya pacar gak? Saya kaget dong. Maaf Pak, saya gak punya pacar, udah putus gitu pada saat itu. Oh gitu, Neng, maaf sekali lagi. Saya lihat Neng ada masalah dari dunia pergaiban. Waduh. Hah? Saya kaget dong. Hah? Gaib? Dari mana tuh gitu kan? Neng ini sebentar lagi akan mengalami kelumpuhan. Waduh. Ya kira-kira 2-3 bulan lagi nih. Karena ini sudah mulai katanya gitu permasalahannya ini. Hah? Kok Bapak bisa tahu? Saya sontak bertanya gitu ya. Aneh dong, maksudnya kita baru bertemu, si Bapak itu tiba-tiba kayak sok tahu seakan-akan semua permasalahan dalam hidup gitu kan. Bapak kok tahu aku gitu bakal lumpuh kayak gitu. Maaf ya Neng, tapi Neng ini terkena guna-guna dari mantan pacar Neng. Orang Puncak kan Neng mantannya gitu. Aku langsung kaget dong. Hah? Kok sampai tahu gitu? Itu dalam hati ya. Iya. Sampai bertanya-tanya, kok si bapak ini tahu ya aku habis putus sama cowok orang Puncak gitu. Oh gitu ya Pak. Saya merespon dengan sedikit kaget namun bingung dan bingung lah harus menjawab apa gitu, merespon apa. Oh gitu ya Pak. Terus Pak, memangnya apa yang harus saya ambil langkah sekarang kalau jika menurut penglihatan mata batin Bapak saya akan divonis lumpuh, sedangkan saya ini udah mau ujian dan saya harus mengurus pendaftaran untuk ke SMA, sedangkan saya pengen sekolah SMA-nya di Cianjur Pak gitu pada saat itu. Lalu si bapak itu berkata, tenang Neng, nanti Neng kesini lagi ya. Hari apa gitu Neng, jadi difokuskan untuk pengobatan Neng gitu. Tapi ditemenin ya boleh sama mama, boleh sama siapa aja, yang penting Neng jangan sendiri. Oh iya Pak, iya. Aku menjawab sambil terbata-bata, sambil bingung juga gitu. Aduh gimana ceritanya sama mama, sedangkan keluarga aku nggak begitu percaya sama hal-hal mistis. Akhirnya karena teman-teman tuh bingung juga, kita kan kesini mau
minta pertolongan, minta doa lah gitu kan, untuk kelancaran ujian nasional. Akhirnya ya udah, dari situ kita fokus pada tujuan kita dikasih air, terus diberi amalan untuk menghadapi ujian nasional. Tak lama dari situ kita pulang pamitan. Nah, selang dari itu sepanjang perjalanan aku bertanya sama Kala, kok kita datangnya jadi ke paranormal sih? Jadi kita minta air doa deh gitu kan. Padahal kan kalau berdoa sama Allah aja gitu sendiri gitu. Terus Kala bilang, nggak apa-apa, teman-teman juga banyak kok yang kesini katanya dateng. Jadi kalau tiap ujian atau ulangan tengah semester atau ulangan akhir suka pada datang kok, nilainya pada bagus katanya gitu. Jadi katanya si pensilnya itu nanti akan bergerak sendiri. Tapi pada saat itu aku ragu. Maka ketika ujian nasional tiba, aku nggak mengikuti keyakinan itu dan hasilnya aku berusaha sendiri. Tapi salah satu temanku ada yang berhasil. Katanya ketika ada mantra kan, maksudnya pada saat mau ngerjain tugas mau ngisi soal tuh intinya menyebut bahwa tolong beritahu jawaban dari soal ini apa. Itu berupa kode ya, jadi. Iya, jadi nanti ada yang ngebisikin. Terus kalau nggak ngebisikin nanti pensilnya bergerak. Dan itu bergerak gitu. Karena mungkin keyakinan kembali lagi kepada keyakinan. Tapi aku nggak yakin, makanya nggak berhasil dan emang nggak aku pakai juga amalan yang waktu itu si bapak itu kasih. Nah tapi setelah ujian nasional selesai, aku kembali datang ke rumah si bapak paranormal itu. Tentunya dengan Kala. Waktu itu aku tidak berempat, tapi berdua aja sama Kala, karena kebetulan teman-temanku sudah mulai mempersiapkan untuk ke SMA favoritnya. Karena waktu itu aku masih ada waktu, sambil nunggu kelulusan, aku datang ke rumah bapak paranormal dengan Kala. Kami mulai mengetuk pintu rumah itu lagi. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Akhirnya dibuka. Oh iya Neng, silakan masuk. Kami dipersilakan masuk, lalu kami duduk dan bapak itu menyajikan air putih. Iya Neng, ada yang bisa bapak bantu? Apa kabar Neng? Itu pertanyaan yang dilontarkan oleh si bapak. Tanpa basa-basi, aku pun menjawab, Pak, sebenarnya aku kesini diantar oleh Kala untuk melanjutkan apa yang waktu itu bapak beritahu kepada aku tentang masalah pergaiban. Karena jujur pada saat pulang dari sini hari itu, badanku udah mulai ngerasa gak enak. Jadi kalau mau maghrib itu ya kak udah kayak orang linglung, hampa, kosong, bingung mau ngapain gitu. Mau sholat aja kayak berat banget pada saat itu. Ya, aku cerita aja ke si bapak paranormal itu dengan apa yang aku alami pasca hari itu ketika awal mula aku datang ke rumah ini. Lalu si bapak paranormal itu bilang, Neng, itu udah pertanda, udah mau menjalar katanya. Hah, apa pak yang menjalar? Iya itu guna-gunanya gitu kata si bapak paranormal itu. Akhirnya si bapak itu mengeluarkan semacam minyak, mungkin minyak apa gitu ya, mungkin untuk ya gak tahu, pokoknya minyak yang untuk ritual seperti itulah. Setelah itu si bapak itu
mengeluarkan mantra-mantranya yang aku aja nggak tahu itu baca apa, karena yang aku dengar seperti sekilas bacaan Arab tapi sekilas Jawa, dan aku nggak ngerti nih bapak tuh Islam apa bukan gitu, tapi dia suka nyebut nama Allah tapi di samping itu bukan gitu, entah kejawen atau apa nggak tahu deh. Pokoknya yang tapi baca lafaz Quran, baca doa tapi ada dibumbui bahasa-bahasa Jawa yang aku sendiri nggak ngerti itu artinya apa. Kita duduk terdiam menunggu bapak itu selesai dengan ritualnya. Tiba-tiba si bapak bilang kepadaku, "Neng, ini Neng udah diguna-guna dan udah mulai menjalar ke tubuh. Kalau Neng gak percaya, Bapak bantu ya untuk mengeluarkan si guna-gunanya itu." Tanpa berpikir panjang, aku pun menjawab, "Oh, bisa ya Pak dikeluarkan, bisa ya Pak diobatin gitu." "Iya Neng, bisa, tapi harus yakin." Begitu penekanan dari si bapak itu. Temanku kalah hanya terdiam dan menyaksikan gitu bagaimana prosesi mengeluarkan si guna-guna itu. Pertama yang si bapak lakukan itu dimulai meminta aku untuk mengulurkan tangan kananku aku ulurkan, tangan kiriku aku ulurkan. Si bapak memegang tanganku sambil berkomat-kamit. Entah apa yang dibaca. Dan tiba-tiba Kak, aku kaget ketika pegangan tangan si bapak itu dilepaskan. Di telapak tanganku keluar seperti bola-bola batu marmer, bulat, lebih kecil dari kelereng, tapi berwarna marmer. Dan itu keluar dari tangan, dan aku hanya speechless. Hah? Kok bisa? Ini sulap? Apa sihir gitu? Tapi bukan sulap, bukan sihir, kata si bapak itu, Neng. Neng, ini adalah guna-guna yang dipakai oleh mantan Neng, yang dikirimkan ke tubuh Neng ini. Ini baru sebagian katanya gitu. Masih banyak. Sontak saja aku dan Kala saling bertatap-tatapan dengan raut wajah yang kebingungan. Kok bisa keluar batu marmer kecil-kecil itu ada sekitar 3 dari tangan tuh ya. Lalu si bapak mulai mengambil langkah selanjutnya dengan mengusap kening. "Neng suka pusing gak?" Si bapak bertanya terlebih dahulu. Aku jawab, "Iya Pak, sakit Mbak sebelah sini." "Ya Neng, di situ juga ada guna-gunanya." Akhirnya si bapak mengusap dengan membaca mantra. Dan tidak lama kemudian, tring, keluar lagi persis batu yang sama keluar seperti yang dari tangan itu. Itu keluarnya satu-satu atau berapa Kak? Itu keluarnya langsung 3. Oh. Jadi sempat berpikir ini sulap apa gimana, tapi kami menyaksikan bapak itu dengan tangan kosong menyentuh kening, memegang tangan tuh kosong, gak ada apa-apa. Jadi aku dengan Kala pada saat itu hanya bermain mata sambil dengan raut wajah yang kaget, bingung, kok bisa. Udah 2 kali tuh ya, udah 2 tempat kan, tangan sama kening. Lalu si bapak itu bilang, "Neng, ini masih ada lagi." Waduh. "Di mana Pak?" "Ini di tenggorokan," katanya gitu. "Neng suka nyanyi ya?" gitu.
Aku jawab, enggak Pak, tapi kalau nyanyi itu kalau misalnya di toilet, kalau misalnya di kelas ada praktek nyanyi dari guru mata pelajaran Pak gitu. Itu pun cuma nyanyi-nyanyi biasa Pak gitu, nyanyi yang ada di mata pelajaran aja gitu. Oh gitu ya Neng. Soalnya ini ada di tenggorokan. Oh mungkin, kata si bapaknya itu, oh mungkin orang ini mau guna-gunain Neng biar Neng bisu, nggak bisa bicara, katanya gitu. Makanya ada di tenggorokan juga. Oh gitu Pak. Terus aku bertanya dong, terus gimana Pak cara ngeluarinnya? Lalu si bapak itu meminta izin, Neng maaf ya, untuk mengeluarkan itu bapak harus menyentuh Neng. Maksudnya gimana Pak, menyentuh gimana? Maaf, itu ngeluarinnya harus pakai mulut, harus pakai bibir bapak. Wow. Aku kaget, tapi aku juga pengen sembuh pada saat itu. Akhirnya aku mengizinkan mulut si bapak tua itu menyentuh leherku, dan temanku kaget karena itu terjadi. Si bapak semacam mengecup leher tapi dengan komat kamit. Tapi semacam, maaf ya Kak, ini agak frontal, tapi aku bingung ini ngejelasinnya. Kayak di sedot tapi pakai mulut gitu. Oh iya, kalau kata ABG-nya dicipok gitu kan. Ya kayak gitu. Itu sampai berbekas loh Kak. Waduh. Aduh, pokoknya itu maaf sekali ya people. Malam ini agak sedikit, tapi aku bingung ngejelasinnya. Intinya seperti itu. Kejadian itu terjadi begitu cepat karena tentunya keluar si batu marmer itu dan berbekas di leher. Lalu si bapak itu berkata lagi, Neng, ini satu lagi. Hah? Kok banyak banget sih Pak? Sontak saya menjawab seperti itu. Iya Neng, soalnya ini si mantan Neng itu dendam sama Neng, katanya gitu. Oh kok bisa ya Pak? Perasaan aku deh Pak yang disakitin gitu. Oh gitu ya Neng, tapi ya namanya juga manusia Neng. Kadang terlihat baik, namun di belakang ya begini Neng. Oh iya, Kala menjawab, iya mungkin Luna mantanmu penasaran sama kamu, atau dendam, atau ya bisa jadi kan apapun itu kita tidak bisa menebak. Oh iya, aku jawab juga. Iya gitu ya. Akhirnya hari itu cepat berlalu, semua batu marmer keluar. Namun ketika aku pulang aku bingung, ini leher berbekas merah. Sedangkan aku gak pernah mengalami hal seperti ini. Akhirnya sebelum pulang, si bapak itu memberikanku air doa mungkin ya, nanti untuk dimandikan katanya. Dan diminumkan. Akhirnya kami pamit. Lalu sesampai di rumah aku mandi. Pada saat mandi, mama aku bertanya, Astagfirullah Neng itu kenapa? Gitu. Karena kebetulan mama di rumah panggil aku bukan Luna tapi Neng. Mah, kok mama kaget? Emang kenapa Mah? Itu Neng di leher kamu. Ya ampun, kamu berbuat yang tidak-tidak ya Neng. Mama marah seketika. Aku jawab, ya Allah Mah aku gak pernah loh Mah kayak gitu, gak berani melakukan seperti itu Mah. Aku apa adanya, ya orang aku gak ngapa-ngapain gitu. Lalu mama memegang tanganku, lalu menemui bapakku. Pak lihat anaknya,
ini ada tanda merah di leher. Bapakku hampir saja menggamparku. Namun aku berteriak, "Mah, Pak, sumpah demi Allah Neng gak ngapa-ngapain," gitu. Gak berbuat yang Bapak sama Mama pikirkan. Lantas itu kenapa bisa merah seperti itu? Seperti orang yang udah di itu. Akhirnya aku jujur kepada kedua orang tuaku bahwa aku sebenarnya pergi ke tempat paranormal karena dengan alasan aku ini korban guna-guna dari mantanku. Tentunya orang tuaku tidak begitu mudah untuk percaya, apalagi terkait hal mistis. Akhirnya aku dengan kondisi menangis bilang kepada mamaku, "Mah, kalau mama gak percaya sama Neng, besok kita pulang sekolah, kita pergi yuk ke rumah si bapak itu. Neng kenalin, biar si bapak itu yang bercerita apa permasalahan yang ada dalam diri ini." Akhirnya karena mama hatinya terketuk, percaya bahwa anaknya ini tidak melakukan hal-hal yang senonoh. Tibalah keesokan harinya ketika aku pulang sekolah, aku mengajak mamaku pergi ke rumah bapak tua itu. Kami kembali mengetuk rumah itu dengan keadaan hati yang sedikit takut. Karena apa? Karena takut ada langkah-langkah yang seperti kemarin gitu. Karena jujur aku gak pernah diperlakukan seperti itu gitu. Jadi ya dengan usia masih belia gitu ya, masih di bawah. Bocil ya, bocil. Ya. Jadi masih agak takut lah intinya. Akhirnya kami mengetuk pintu lagi. "Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak." Ketika itu sedikit lama orang membuka pintu. Tiba-tiba yang membukakan pintu adalah istrinya. Kebetulan istrinya ada di rumahnya. "Oh iya Neng, Ibu, silakan masuk." Kami dipersilakan masuk oleh istrinya. "Neng mau ke Bapak. Pasien Bapak ya?" Ibu bertanya kepada kami. "Neng dari mana, Bu? Dari mana, Bu?" Kami menjawab, "Dari Ciloto." "Yap, kami pasien Bapak." Akhirnya suaminya dipanggil lah dan kami pun bertemu. "Oh iya Neng, Neng sama siapa kesini?" tanya bapak tua itu. Aku menjawab, "Pak, kenalkan ini mamah aku." Lalu mama berkenalan dengan bapak itu. Lalu aku pun tak lama langsung to the point ke bapak itu bilang, "Pak, mama aku gak percaya kalau kemarin aku ini sudah diobatin sama bapak dengan cara yang seperti itu sehingga bapak itu meninggalkan bekas di leher. Mama berpikirnya yang tidak-tidak. Coba tolong Bapak jelaskan apa permasalahan sebenarnya yang terjadi kepada diri ini sehingga Mama bisa mengerti. Mohon maaf ya Pak, Mama itu gak begitu percaya akan dunia mistis." Lalu si bapak tua itu mulai menceritakan kronologinya. "Ibu, punten, anak ibu ini korban guna-guna dari mantannya. Tujuannya ingin membuat putri ibu ini lumpuh dalam waktu dekat. Buktinya kemarin itu sudah mulai menjalar lewat kerikil-kerikil yang dikirim dan bentuknya seperti marmer dan ukurannya lebih kecil dari kelereng. Dan kemarin keluarnya banyak loh Bu. Mamah pun kaget. Pak, kok bisa seperti itu? Bapak itu menjawab,
Iya Bu, bisa. Karena barang seperti itu kadang bisa berwujud apa saja. Kadang orang ada yang keluarnya paku atau benda-benda tajam yang lain. Tapi putri ibu itu keluarnya seperti marmer, bulat, seperti batu kerikil. Oh gitu ya Pak. Lantas apa Pak yang harus kami lakukan? Tanya Mama. Si bapak itu menjawab, Ibu punten si Eneng ini karena udah mau SMA kan kasihan kalau nanti lumpuh. Ini sebentar lagi Bu lumpuhnya. Sudah terprediksi katanya antara 2 bulan atau 3 bulan lagi. Nanti si Eneng gimana Bu? Kan mau tes ya Bu ya ke SMA katanya gitu. Iya Pak, kata Mama. Jadi bagaimana Pak caranya? Kami minta tolong, Mama bilang. Seperti itu kepada si bapak tua. Aku pun menyaut, Pak, langkah apa lagi yang harus kami lakukan? Kami kan gak tahu, gak ngerti Pak. Lalu bapak itu pun menjawab, Ibu, punten sekali lagi. Si Eneng ini harus diterapi oleh saya dengan cara dipijat. Oke. Dari situ aku sedikit ragu. Aku takut sekali. Takut yang dipijat arah bagian-bagian tubuh yang dirasa itu keboleh gitu. Tapi itu hanya pikiranku aja mungkin ya. Karena saking takut. Dari situ Mama berkata kepada bapak tua itu, baik Pak, jika memang anak saya harus terapi, baik, saya akan menjadwalkan untuk si Neng pergi terapi. Lalu bapak itu menjawab, oh iya bagus Bu, saya ada kok setiap hari di rumah, jadi si Neng bisa kesini kapan aja. Ya udah, kata si bapak itu, hari ini Neng mandi aja, ini dikasih air, nanti mandi di rumah. Baca apa Pak? Si bapak menuliskan sebuah bacaan doa. Namun ya begitu, aku bingung itu entah doa apa, karena awalnya itu lafaz Quran tapi belakangnya Jawa. Tapi aku harus nurut kan, karena si bapak itu yang mau menolong gitu. Pikiranku pada waktu itu ya aku nurut aja, dan mamahku mensupport demi kesehatanku. Akhirnya kami pamit undur diri dari rumah bapak tua itu. Kami kembali ke rumah. Aku pun mandi dari air doa yang udah dikirim, yang dibuat ya oleh si bapak tua itu. Lalu selang 2 hari dari situ, badanku merasa ada yang aneh, sering merinding. Lalu kalau malam hari sering terbangun, sering dengar suara-suara gaib, cekikikan. Itu setelah mandi. Ya. Lalu esok harinya karena aku takut, karena aku nggak berani ya sebenarnya kalau sengaja ngedengar suara-suara yang horor. Aduh, udah pengen lari itu ke kamar mama, tapi apa daya gitu kan ya. Pada saat itu nunggu sampai pagi, dan aku masih sekolah pada saat itu, lagi bebas ya karena masih nunggu kelulusan kan. Aku minta anter ke rumah si bapak tua, tapi tidak dengan Kala, temanku itu. Aku minta antar ke Naya, kebetulan saudara aku, dan dia beda sekolah denganku karena dia beda 1 tahun denganku, tapi aku percaya sama dia gitu. Jadi aku minta tolong Naya untuk nemenin aku. Nay, temenin yuk, aku mau berobat. Naya nanya dong, berobat apa sih kamu Lun? Iya, aku sebenarnya sakit, katanya sih diguna-guna. Naya kaget, hah? Luna yang benar aja, hari gini percaya sama hal begitu. Aku jawab,
Beneran Naya, mama udah antar aku. Teman-teman aku juga pernah ngantar aku. Dan aku tahu ini juga dari teman aku si Kala itu. Lalu Naya bilang, ya udah kapan? Ya udah pulang sekolah. Janjian lah kita di Cipanas. Kami naik angkot lalu turun di kampung si bapak itu. Lalu kami mengetuk pintu rumah itu lagi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Bapak, assalamualaikum, bapak. Akhirnya pintu rumahnya dibuka. Oh, Neng Luna, masuk Neng. Bapak itu mempersilahkan kami masuk. Neng sama siapa? Kok nggak sama mama? Lalu aku jawab, Pak, kenalkan, ini sepupu aku, namanya Naya. Rumah kami dekatan. Rumahnya di belakang rumah aku loh, di Ciloto juga. Oh iya, Neng Naya masih sekolah? Iya, masih sekolah, tapi beda sekolah sama Neng Luna. Oh iya. Lalu bapak itu kembali mulai untuk memberikan terapi kepada aku. Neng, udah siap? Tanya bapak tua itu. Iya pak, bismillah ya pak ya. Aku kan pengen sembuh, aku udah mau ke SMA. Aku gak mau lumpuh pak. Ya Neng, pasti sembuh kok gitu, jawab si bapak tua itu. Pada saat itu mulailah ritual si bapak itu dengan mengeluarkan keris kecil yang berukuran sekitar sepanjang jari tengah. Kerisnya kecil. Si bapak itu mengeluarkan dan si bapak meminta aku untuk mengulurkan tangan kananku. Lalu si bapak berkomat kamit dengan mantranya sambil menggerakkan kerisnya di lenganku dan membentuk huruf X. Lalu si bapak komat komit lagi dan menggariskan huruf X dengan si kerisnya itu di kening. Lalu si bapak itu meminta kakiku untuk diulurkan juga, disodorkan gitu ya, dan digaris X lagi oleh si kerisnya. Sontak saja Naya, saudaraku itu hanya bisa melihat prosesi itu karena dia nggak ngerti ya. Aneh, mungkin bingung nih diapain saudara aku gitu kan si Luna ini. Setelah itu si bapak itu bilang, Neng, harus yakin ya, pengen sembuh. Aku jawab, ya pak, siap. Lalu si bapak memegang kepalaku, berkomat kamit lagi, dan tahu apa yang kali ini keluar? Si bapak itu narik bunga yang ada tangkainya, yang ada daunnya dari ubun-ubun kepalaku. Waduh, itu keluar Dan saksinya ya Naya, saudara aku. Mungkin kalau waktu itu saudaraku HP-nya udah ada kameranya, mungkin udah di video ya. Tapi waktu itu saudaraku nggak ngeluarin kamera, dan kebetulan waktu itu aku juga HP-nya belum aku keluarkan gitu karena ada di dalam tas gitu. Jadi kan lagi prosesi, jadi boro-boro inget HP gitu ya. Kalau coba pada waktu itu aku rekam deh, karena kebetulan waktu itu aku HP-nya udah ada kamera depan, ada kamera belakang gitu, udah bagus megapikselnya. Jadi kayaknya ketangkap deh kalau hal-hal gaib gitu ya. Lalu si bapak menarik, Neng Luna buka matanya. Nih, ini guna-guna yang ada di ubun-ubun. Sontak aku terkejut pertama kali membuka mata. Hah? Pak, ini bunga apa? Naya juga bertanya, Pak itu apa ya? Kok bisa keluar sekuntum bunga dengan tangkainya, dengan daunnya ada dua gitu ya, dua helai. Dan itu keluar dari ubun-ubun aku gitu, dan ubun-ubun tuh nggak bolong. Lalu si bunganya itu
kering. Jadi sama dahannya sama si daunnya itu kering. Jadi bukan bunga berwarna yang daunnya hijau, tapi itu coklat yang emang kayak udah bunga lama disimpan, dikeringkan gitu ya. Tapi itu bunga asli gitu. Dan di bunganya itu ada kayak sarang laba-labanya gitu. Ada kayak ada sarang laba-labanya itu. Terus Lalu gini, Neng, ini bunganya bawa pulang. Bapak itu bilang. Lalu nanti Bapak kasih doa, kamu baca ya doanya. Dan aku inget itu doanya apa? Namanya itu Kulhu Gendi. Nah, gimana tuh? Aku nggak berani bacanya ya, karena aku takut. Karena jujur itu kejadian walaupun udah 2007 silam, itu keinget sampai sekarang, traumanya itu masih ada ya? Iya, karena horor banget. Dan dari situ aku tuh dibekalin bunga yang keluar dari ubun-ubun aku itu dan kertas dengan bertuliskan Kulhu Gendi itu. Jadi kata si bapak kalau mau tidur baca doa itu 3 kali. Itu tuh kayak semacam kayak ayat kursi tapi belakangnya bacaan Jawa. Namanya katanya Kulhu Gendi. Iya, disatuin kayak gitu. Ya udah tanpa berpikir panjang aku nurut aja. Aku dan Naya pamit untuk pulang karena si bunga itu amanat dari si bapak harus dibuang, dikubur di deket rumah, tapi nggak di rumah aku gitu, jadi kayak di seberangnya, kayak gitu. Dijauhin gitu. Akhirnya aku pulang, sampai rumah aku ketemu mama, aku ceritain apa yang aku alamin hari ini dan aku perlihatkan si bunganya itu. Lalu mama kaget, masa bisa keluar gitu kan? Ya aneh lah intinya gitu. Mama tuh nggak habis pikir dan nggak masuk logika. Akhirnya si bunga itu aku bawa keluar sore hari itu. Dan aku kubur di seberang rumah. Karena kebetulan seberang rumah itu ada tanah dan atasnya kan kebetulan kuburan ya di depan rumahku. Akhirnya aku kubur. Lalu tak lama dari situ keesokan harinya kita percepat ya. Keesokan harinya kebetulan hari Minggu. Kami nggak sekolah. Biasanya kalau hari Minggu kita itu suka lari. Kalau mungkin kalau zaman sekarang mah jaki mungkin ya, jalan kaki. Nah kalau dulu sebenarnya dari dulu udah ada jalan kaki, cuma namanya bukan jalan kaki. Abis itu aku, Naya dan teman-teman yang ada di kampung yang cewek-cewek tuh main ke suatu tempat yang di dekat rumah aku. Namanya Puncak Dewi. Kami main itu kayak tempatnya kayak perumahan, tapi kosong. Kadang ada yang ngisi, mungkin kalau weekend. Kebetulan hari itu agak sedikit rame di daerah Puncak Dewi itu. Kami lagi jalan bareng tuh, banyakan ya sama Naya juga. Aku, Naya dan teman-teman yang lain. Yang aku nggak bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya teman aku pada saat itu. Kita lagi jalan, tiba-tiba ada yang manggil ke teman aku, namanya Ina. Nak, ada yang memanggil pada saat itu segerombolan cowok-cowok tuh yang lagi nongkrong. Ina gitu kan. Kena kesini atuh, nak, kenalin teman-temannya. Akhirnya si Ina bilang, ayo, itu teman aku, yuk kita salaman dulu gitu. Itu ada gerombolan sekitar 6 orang, 7 orang lah itu. Cowok semua, dan itu ada yang dari anak SD sampai yang abang-abang yang udah nggak sekolah gitu. Akhirnya kami kenalan. Lalu Ina bilang, Bang, kan manggilnya abang. Bang, ini teman-teman aku dekat rumah aku gitu. Oh iya. Terus ada salah satu dari abang-abang itu spontan ngomong, Ina, yang itu siapa? Kenalin dong. Oh, itu Neng Luna. Oh, Neng Luna, rumahnya di mana? Gitu, di sana deket sama Ina. Kenalan lah aku tuh sama si abang, semuanya aku salamin gitu kan ya, karena ada yang udah abang-abang lah, kita hormat gitulah ya, adab gitu. Salaman gitu kan, salim. Terus Neng Ina, itu Neng Luna, maaf ya katanya gitu. Tapi
itu kok teman kamu itu Neng Luna kok gendong-gendong sosok. Wow. Lalu si Ina ngejawab, gendong apa sih, orang kita gak bawa tas, gak bawa apa-apa. Enggak, abang lihat itu kok Neng Luna gendong sosok perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih. Itu ada tepat di belakang Neng Luna. Aduh. Lalu, nah yang ada, kan ada anak SD itu ya, maksudnya yang seumuran SD, ternyata emang benar si cowok yang satu itu emang masih SD, duduk di bangku SD. Terus si cowok itu bilang gini, kok kamu yang ada di mimpi aku ya yang minta tolong gitu. Jadi ternyata aku itu pernah masuk ke mimpinya si cowok itu, minta tolong katanya. Oke. Abis itu aku kaget dong, orang kita nggak kenal. Baru Gimana? ketemu Iya. ya? Okay. Gimana bisa orang itu mimpiin Iya. aku, minta tolong lagi. Akhirnya gini, ayo yuk merapat gitu, kata si abang yang usianya mungkin di atas kami lah gitu. Ina, si Neng Luna itu harus ditolong, kasihan. Dia itu kayak dinikahin sama Kunti gitu. Kapan Neng Luna kami boleh main ke rumah Neng Luna? Pengen silaturahmi. Aku kaget dong, masa orang baru kenal, cowok-cowok pula pengen main ke rumah. Bingung kan ngejawabnya. Tapi karena si abang itu dan si cowok yang masih kecil itu bilang seperti itu, oke lah abang, nanti ya besok boleh main ke rumah pulang sekolah. Berarti kan hari Seninnya ya, Senin sore. Akhirnya sebelum berpamitan itu, ya aku udah mempersilahkan besok mereka boleh main ke rumahku. Nanti Ina yang akan mengantar ke rumahku. Akhirnya pertemuan itu selesai, aku kembali sekolah. Namun sebelum aku bertemu dengan abang-abang itu lagi di Senin sore, pulang sekolah itu aku datang lagi ke rumah si bapak tua itu. Karena aku ngerasa badan aku tuh gak enak banget, berat. Kadang kalau ngaca, maaf ya kak, kalau ngaca tuh di sekitar mata aku tuh hitam. Dan Naya tuh bilang sama aku, Neng Luna, waktu aku ngantar kamu yang kamu keluar bunga dari ubun-ubun itu, mata kamu berubah jadi hitam ininya. Gitu. Dari situ aku kan takut ya. Aku kayak ngerasa aku gak enak badan aku. Akhirnya pulang sekolah aku ke rumah bapak tua itu. Dan setelah sampainya di rumah bapak itu, aku cerita lah bahwa aku ngerasa aku ini bukan aku gitu. Ketika bercermin, ketika selfie gitu, kok kayak beda gitu ya. Kayak kadang tuh hampa, kadang tuh bingung mau ngapain kayak gitu. Dan tahu nggak apa yang hari itu bapak tua itu kasih ke aku? Apa? Tali pocong perawan yang baru meninggal seminggu. What? Serius? Serius demi Allah. Aku nggak bohong dan ini kejadian. Aku kaget dong, si bapak itu ngeluarin kain putih yang menurut aku ini kayaknya udah kepake gitu. Terus aku nanya, Pak ini apa? Neng, bawa pulang. Ini kain kafan yang bapak gali kuburnya. Kebetulan di kampung ini baru ada yang meninggal, perawan, baru seminggu yang lalu. Bapak ambil kainnya karena ini demi kamu, agar kamu sehat. Aku kaget dong, aku nggak mau nerimanya, aku takut.
Tapi bapak tua itu memaksaku untuk membawa sehelai tali itu. Akhirnya karena waktu itu kan pulang sekolah ya, terus aku juga punya janji kan sama si abang-abang itu untuk mengundang ke rumahku. Akhirnya aku bergegas pulang, pamit, dan si bapak tua itu amanat bahwa kainnya itu harus disimpan di bawah bantal. Malam itu aku menyimpan tali di bawah bantal, dan kebetulan sore itu nggak jadi ketemu sama si abang-abang karena si abang-abangnya ada halangan. Akhirnya schedule ke besoknya lagi. Malam pun tiba dengan kain kafan di bawah bantalku. Kebetulan malam itu aku tidur bertiga, mama, adikku, dan aku. Kebetulan bapak masih bertugas di Jakarta, jadi belum pulang. Tibalah jam 12 malam. Suara hening, tidak ada apapun, tidak ada kehidupan gitu kan. Jam 12 malam tuh. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan yang begitu keras sehingga membangunkanku dan membangunkan ibuku. Oh, ibu juga dengar? Mamah maksudnya. Mama dengar. Mama bilang, Neng Luna, itu suara apa? Aku jawab, Mah, kok ada yang ketawa? Tapi di mana? Itu suara nggak berhenti itu sampai jam 12 lebih berapa gitu ya. Bingung mau baca doa, ini takut kok semakin mengeras si suara. Akhirnya tanpa basa-basi, mama gendong adekku yang kebetulan itu masih digendong gitu ya, masih kecil, balita. Masih balita. Mama buka jendela kamar, kami loncat. Waduh. Dari kamar, lari-lari gak pakai sendal, lari-lari itu ke rumah saudara yang mungkin sekitar 30 meter dari rumah. Ketok-ketok, kita ketok-ketok ke rumah saudara. Teh, tolong teh, itu rame banget malam itu, lari-lari kan. Teh, ayah juri kayak gitu lah. Ada hantu. Akhirnya saudaraku bangun, kayak baru buka suaminya, mempersilahkan kami masuk. Teh, Amang, ada hantu di rumah, ada yang ketawa. Masa iya ada gitu. Akhirnya saudaraku semuanya menenangkan kami dan mempersilahkan kami untuk tidur. Kami mencoba tidur, namun sekitar jam 3 lebih aku bangun. Aku ngelihat ada pocong di meja. Karena di situ ada meja gitu ya di rumah saudara aku tuh. Aku bangun, Ma, ada itu. Tapi mama nggak bisa lihat, tapi aku aja yang lihat. Itu berwujud, iya jelas. Tapi nggak ada wajahnya karena ngebalik gitu ya. Terus ada suara toke di rumah saudara aku tuh. Aku nggak bisa tidur. Akhirnya subuh pun tiba. Kami pulang dan mengecek rumah. Lalu mama marah sama aku. Kata mama, Neng, gara-gara kamu sih ke si bapak itu terus bawa kain kafan. Itu kan nggak boleh, Neng. Ya Allah, Neng, itu mungkin yang punyanya nyari. Bener relate nih. Terus akhirnya hari itu kan harusnya sekolah. Aku hampir stres, akhirnya aku gak sekolah dan aku membawa kembali si tali pocong itu dan aku balikin ke si bapak tua itu. Akhirnya aku sampai tuh di depan rumah, tok. Assalamualaikum bapak, itu dengan keadaan takut, kesal. Aku jadi dimarahin lah sama mama, udah nyusahin mama gitu, bawa adek tengah malam gak pakai sendal gitu kan. Pokoknya aduh, paniknya malam itu dan takut banget. Sampailah si bapak tua itu membukakan pintu dan bertanya, Neng Luna,
Kenapa pagi-pagi udah datang bukannya sekolah? Enggak pak, saya masih bebas gitu ya, maksudnya masih nunggu kelulusan. Pak maaf, ini saya balikin talinya. Loh kok dibalikin Neng? Saya udah capek-capek loh Neng bawa buat kamu ngegali kuburnya. Pak, tadi malam ada yang ke rumah. Kenapa bisa begitu? Si bapaknya diem dan menjawab, enggak kok Neng, itu mah cuma ini aja Neng, ujian katanya. Godaan cina ujian, iya. Karena kamu kan lagi mau diselamatin dari si guna-guna. Jadi orang yang ngirimin kamu tuh ya gitu ngujinya lewat itu. Pokoknya aku ngejawab, pokoknya Pak, aku nggak mau terima lagi itu. Terima kasih Bapak sudah mau menolong, tapi aku rasa cukup. Gak apa-apa Pak, aku mau pasrah aja kalaupun aku harus lumpuh. Daripada aku membuat takut seisi rumah dengan membawa barang-barang yang seperti ini. Akhirnya si bapak itu sedikit marah. Neng, jadi gimana sih Neng urusannya ini? Bukan. Aku jawab, ya Pak, abisnya aku setengah mati nahan rasa takut dan di rumah nggak ada cowok gitu, bapak lagi nggak ada. Lalu si bapak tua itu menjawab, baik Neng, kalau misalnya Neng udah nggak bisa nurut, nggak mau ditolong, ya udah gimana Neng aja. Ya Pak, aku jawab, ya Pak, maaf ya Pak. Terima kasih banyak, selama ini Bapak udah mau membantu dan udah aku repotkan, tapi rasa-rasanya cukup. Akhirnya aku buru-buru pulang. Dan kabar gembiranya, Ina mengabariku kalau si abang itu mau jadi main ke rumahku. Nah, sore hari pun tiba dan abang-abang datanglah ke rumahku. Assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum gitu. Akhirnya aku yang membuka karena antusias, maksudnya nunggu gitu, kayak aduh udah nggak sabar nih pengen ketemu sama si abang-abang, karena aku yakin ada pertolongan Allah yang datang kepada aku gitu. Dan akhirnya aku mempersilahkan mereka masuk, duduk. Dan to the point, aku bilang apa yang terjadi tadi malam. Nah, dari situ si abang itu kan banyakan ya, 7-an gitu. Si abang itu bilang sama aku, Neng Luna, kok Neng Luna bisa sih kenal sama orang yang seperti itu? Aku ceritain lah, ya gara-gara ujian nasional gitu kan, teman aku yang ngejakin. Akhirnya si abang itu membuka semua cerita. Padahal aku gak pernah cerita loh. Itu kan awal pertemuan gitu ya. Si abang bilang kalau di mimpi itu aku minta tolong sama mereka. Karena ternyata si bapak tua itu adalah dukun yang mau naikin ilmunya. Dan si bapak tua itu tahu hari lahir aku. Jadi di antara keempat temanku yang waktu di awal itu datang, dia udah bisa nebak hari lahir aku dan cocok untuk dijadikan tumbal dari ilmunya. Makanya si bapak itu mengkawinkanku dengan Kunti. Makanya kemana-mana kalau orang lihat itu aku bawa Kunti kemana-mana. Dan di jam mau maghrib, menjelang maghrib dan tengah malam itu pasti akan bangun. Di menjelang maghrib aku wajahnya kan berubah yang seperti yang gitu. Jadi ketika beda kan auranya tuh ya, kayak tiba-tiba merinding pas ngaca. Kan kalau abis wudu aku suka ngaca, aku tuh sholat Kak, tapi beda gitu, kayak ngambang kayak gitulah pokoknya. Beda gitu ya, ternyata gitu. Jadi ada Kuntinya gitu. Dari situ ternyata mengkawinkannya aku itu prosesinya dengan yang memakai keris itu. Yang dan kecil. Ya, dan tertinggal nih satu lagi.
Jadi ketika aku disilang pakai keris itu, maaf ya, waktu itu kan aku pakai rok sekolah ya ke si bapak itu. Jadi rokku ditarik ke atas sedikit, di paha kanan itu ditusuk oleh keris itu, lalu dicabut lagi, dan itu nggak berdarah dan nggak sakit. Tapi nembus. Kan ada saudara aku itu kan yang waktu nganter itu si Naya, iya gitu. Nah jadi itulah prosesi dari mengawinkannya aku. Katanya kalau orang bisa lihat itu di paha itu, di kaki ada benang merah gitu. Ya mungkin benang gaib ya. Jadi yang menalikan antara aku dan Kunti itu. Jadi katanya untuk menaikkan ilmunya si bapak itu. Nah akhirnya karena ini udah urgent, ternyata lah si bapak itu nggak tinggal diam, si bapak tua itu tahu aku kayak konsul gitu teh. Ke orang lain. Akhirnya si abang yang satu lagi konek, aduh iya mah ayah serangan cenah, ada serangan gaib katanya gitu. Wah ini mah ngajak perang nih, kata si abang yang satu lagi. Aku panik dong, bang maksudnya gimana sih? Iya neng, terus tadi malam neng ngalamin apa? Iya bang, aku masa dikasih kain kafan dari perawan baru meninggal seminggu. Lalu malamnya ada yang cekikikan. Ya ampun neng, itu tuh yang punyanya nyari-nyari kainnya, minta dibalikin. Terus sekarang mana kain kafannya? Tanya si abang itu. Aku jawab, udah dibalikin bang tadi. Takut bang, mama marah gitu kan. Ya neng jangan. Duh neng ini bahaya. Si bapak-bapak itu mengancam lewat jalur pergaiban. Takutnya kena ke mama dan keluarga yang lain. Bang, tolongin aku bang, aku takut, aku gak ngerti. Lalu si abang itu bilang, tenang neng, ada Allah neng, gak usah takut, nanti dibantu ya sama kami semua. Kapan bang? Ini udah mau malam bang, aku takut karena tadi malam kami loncat dari jendela. Astagfirullah, mereka jawab seperti itu. Akhirnya malam itu pun mereka ritual di rumah aku. Kami menggelar pengajian dan kebetulan aku punya kakak laki-laki tapi tidak serumah. Jadi aku kasih tahu kakak aku bahwa aku ada permasalahan seperti ini dan butuh teman-teman ngaji nemenin di rumah karena kan di rumah nggak ada cowok. Akhirnya kakak aku mengerahkan teman-temannya untuk ngaji bareng abang-abang itu. Lalu aku berdiri dan duduk di tengah lingkaran orang-orang yang ngaji. Sampai jam 12 malam tiba-tiba angin datang. Lalu mungkin kalau orang yang bisa lihat itu kiriman-kiriman, serangan-serangan dari si bapak tua itu kepadaku. Tapi kan gak tembus karena ada si abang-abang itu. Akhirnya perang gaib pada malam itu dan orang-orang teman-temannya si kakak aku itu langsung pada ngaji terus ngaji sampai akhirnya itu jam 2 itu selesai si anginnya itu. Jadi selesai pada saat itu. Dan keesokan harinya si bapak tua itu nelfon karena kebetulan dulu di rumah ada pasang telepon rumah dan si bapak itu tahu nomor rumah aku dari Kala. Jadi si bapak tua itu nelfon mengancam, kamu anak kecil berani ya sama saya. Aku nggak ngerti dong maksud si bapak itu apa. Kamu kasarnya nih kayak menggagalkan rencana dia kayak gitu loh. Jadi dia kan mau menembakkan aku tapi aku keburu ditolong sama orang lain. Aku bukan aku sih. Jadi si bapak itu bilangnya saya janji bakal menghabisi kamu dan keluargamu. Saya akan membuat hidup mamahmu sesakit-sakitnya. Gitu loh pas. Itu aku nangis sambil nutup telepon. Aku bilang ke si abang, bang tolongin, aku takut. Terus ini aku udah masuk SMA kebetulan, waktu itu kan udah keluar kelulusan dan aku udah daftar di sekolah di Cianjur, jadi baru jadi siswa baru. Tapi belum masuk gitu kan, jadi kayak ada jeda waktu ya untuk masuk gitu. Pak, aku udah gak mau berurusan lagi sama bapak gitu kan. Jadi aku menghubungi si bapak itu lewat telepon rumah karena aku minta juga ke Kala.
Karena aku nggak mau lagi ketemu, karena kata si abang aku nggak boleh menginjakkan kaki dulu untuk waktu yang lama ke kampung itu. Jadi aku nggak boleh. Jadi karena aku masih diincer pada saat itu. Karena ibaratnya dia belum selesai lah dendamnya kan, karena jadi ngegagalin kayak gitu loh Kak. Akhirnya dari situ aku minta pertolongan abang-abang untuk memprotek aku dan keluarga. Dan dari situ juga abang-abang memberikanku penjagaan lewat makhluk gaib sampai aku duduk di bangku SMA di kelas 1 sampai aku tenang, sampai udah terlepas dari dunia permistisan itulah ya. Sampai aku udah sembuh. Dan itu memerlukan waktu berbulan-bulan sampai akhirnya alhamdulillah tahun 2007 mau akhir itu udah selesai semuanya Kak. Jadi banyak sekali hikmah yang aku ambil, tentunya tidak boleh gampang percaya sama orang yang baru kita kenal, apalagi itu menyangkutnya dunia permistisan, pergaiban. Tetap harus hasbunallah wa ni'mal wakil, karena sebaik-baiknya penolong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ aku banyak belajar. Ya seperti itu tadi, ada apa-apa itu mintanya sama Allah, bukan sama manusia. Karena manusia itu gak ada yang sempurna. Paling itu aja sih Kak cerita malam ini. Mudah-mudahan people HBM di luar sana yang mendengarkan ceritaku ini bisa mengambil hikmahnya ya. Tentunya hikmahnya diambil positifnya, dibuang yang negatifnya gitu. Dan jangan ditiru ya, jangan ditiru. Apapun itu kita minta sama Allah, percaya sama Allah. Nah Kak, aku pengen nanya dong, ada 2 pertanyaan nih kayaknya. Nah itu kan tujuan awalnya itu untuk ujian kan. Nah apakah hal itu juga dilaksanakan atau enggak, malah beda konteks? Oh, yang pas ujian itu kan tadi aku udah cerita di awal. Aku tuh ragu, jadi aku nggak baca mantra itu. Jadi aku ngerjain ujian sendiri aja. Tapi temanku itu ada yang berhasil, nilainya bagus, terus masuk SMA-nya juga SMA negeri favorit di Cianjur. Terus emang bergerak katanya si pensilnya. Oh gitu. Iya, sihir ternyata. Jadi si abang itu bilang di endingnya itu ya. Setelah semua selesai, si abang bilang itu tuh Neng namanya sihir. Jadi nggak ada, maksudnya kayak aku tuh dihipnotis gitu. Sihir jadi sulap sihir tuh bener ada gitu. Jadi bukan karena aku diguna-guna, tapi motifnya karena si bapak tuh itu tahu kalau hari lahir aku tuh cocok dijadiin tumbal untuk naikin ilmunya dia. Gitu. Udah gitu aja sih Kak. Satu lagi Kak. Oh iya. Tadi kan di kakak cerita nih sama mama kakak juga kan. Nah, ada yang kata dipijit gitu kan, harus ada di terapi dan lain-lain. Itu ada kejadian gak sih? Itu sih nggak dipijit ternyata. Jadi kayak dilihat bawah kaki kita gitu ya. Udah kayak dipegang titik-titik aja sih. Jadi mendeteksi di mana si benda-benda itu ada gitu. Terus selalu kan disilang pakai itu. Jadi bukan kayak dipijit kita buka baju terus dimasaj gitu, bukan ternyata. Jadi malah lebih yang seperti itu gitu, kayak pakai keris, dikomit-komit pakai air, mandi air kembang. Seperti itulah gitu. Jadi setiap kesana pasti dikasih air gitu. Jadi nggak ada yang kayak terapi yang kayak dijadwalkan, misalnya ya harus terapi ini di fitnya karena yang katanya itu mau lumpuh. Ya nggak ada seperti itu. Jadi katanya maksudnya lumpuh itu ternyata kalau kata si abang itu prosesi dari nikah itu yang ada benangnya katanya gitu sih. Gitu sih Kak. Jadi ya diambil hikmahnya aja lah. Ya itu tadi ya ceritanya Kak Luna. Wow, aku sampai merinding loh, iya sampai bulu kakiku aja berdiri gitu kan. Ya pokoknya teman-teman ya, jangan lupa juga nanti dengerin di HBP 04 dan di HBM ya. Kita bakalan putar banget dan share juga di media sosialnya Hagobes Podcast ataupun Hagobes Misteri itu di
HPP Radio _official. Oke, mungkin segitu ya. Nanti mungkin Kaluna juga bakal cerita-cerita yang lain lagi, ditunggu aja ya guys ya. Yuk, selamat malam. See you. Jangan dengar sendirian.